Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herin Yuyung Wici Utami, biasa dipanggil Herin. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, kelas 5B, dengan nomor induk mahasiswa 122-101-83061. Saya dari IAIN Tulungagung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan profil bahan ajar yang akan saya gunakan untuk mengembangkan bahan ajar nantinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyampaikan profil bahan ajar tentang KD 3.7 Bahasa Indonesia SMA kelas 10, yaitu tentang cerita rakyat. Nah, KD 3.7 itu sendiri berbunyi mengidentifikasikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan judul dari bahan ajar saya nantinya. Judul bahan ajar saya nantinya adalah bahan ajar cerita rakyat. Yang kedua, apa sih kelebihan bahan ajar saya yang akan saya kembangkan nantinya dibandingkan dengan bahan ajar sejenis yang pernah ada? Yang pertama, di sini materi yang disajikan akan lebih lengkap. Yang kedua, dalam bahan ajar ini materinya adalah materi yang lebih variatif lagi karena banyak sekali keluhan dari para siswa atau peserta didik yang mengungkapkan bahwa cerita yang ada pada bahan ajar saat ini itu hanya berkisar pada cerita rakyat yang telah diterbitkan sejak dahulu. Dalam arti cerita rakyat yang baru kurang disuguhkan sehingga kurang merangsang minat siswa. Jadi dalam bahan ajar ini akan dihadirkan cerita yang lebih variatif, cerita rakyat yang lebih merangsang minat baca siswa, dan ceritanya lebih variatif itu tadi, serta bahasa yang digunakan akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya saya akan menyampaikan bentuk bahan ajar yang akan saya gunakan nantinya adalah bentuk cetak, yaitu dengan modul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks yang akan saya kembangkan nantinya. Yang pertama di sini ada pengertian, yaitu pengertian dari cerita rakyat itu sendiri. Mengutip dari Kemendikbud Republik Indonesia, hikayat adalah suatu cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Dalam karya Melayu Riau tahun 2017 yang ditulis oleh Fitria Reza, Neni Hernita, dan Ahmad Samsudin, hikayat berasal dari bahasa Arab. Hikayah artinya cerita, kisah atau dongeng. Sedangkan dalam sastra Melayu lama, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa, panjang, berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimilikinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang struktur dari cerita rakyat itu sendiri. Yang pertama ada abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi dalam cerita rakyat berisi isi cerita yang akan dikembangkan menjadi berbagai peristiwa yang sering disebut dengan gambaran awal dari sebuah cerita. Dalam cerita hikayat, penyusunannya boleh tidak menggunakan abstrak. Nah, abstrak ini sendiri berguna untuk memulai cerita yang lebih baik. Yang kedua ada orientasi. Orientasi sendiri yaitu salah satu bagian teks yang berisi keterangan waktu, tempat, dan suasana yang tercipta dalam cerita. Biasanya, suasana dalam cerita rakyat dikemas atau disusun sangat dramatis, sehingga pembaca bisa merasa hanyut di dalam cerita itu. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi berisi tentang urutan berbagai kejadian yang dihubungkan
Sesuai sebab akibat, pada bagian ini juga ditemukan tokoh dengan berbagai keistimewaannya. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi pada bagian ini berbagai konflik mulai mendapatkan berbagai penyelesaian, dan penyelesaian dilakukan oleh tokoh yang sentral. Evaluasi sendiri membuat teks hikayat telah mendekati ujung cerita atau mendekati tamat. Yang kelima, yaitu resolusi. Resolusi menjadi bagian dari cerita rakyat yang berisi berbagai solusi pengarang terhadap suatu permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita, dan solusi dihadirkan dari pemikiran pengarang secara pribadi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu koda, bagian akhir dari cerita rakyat yang sering disebut simpulan. Dalam koda ada berbagai nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita. Disinilah poin penting dari sebuah cerita yang diperoleh pembaca. Selanjutnya yaitu ada ciri kebahasaan. Dalam cerita rakyat ini ada beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama ada penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung banyak dipakai dalam suatu teks hikayat, dan penggunaan konjungsi biasanya di awal kalimat. Dengan adanya kata penghubung, maka teks ini menjadi lebih menarik. Dari setiap kalimat atau kata kita bisa terhubung dengan baik. Contoh konjungsi yang banyak dipakai untuk teks ini yaitu serta, dan, maka, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata arkais. Kata arkais adalah kata yang banyak dipakai zaman dulu, dan kata arkais sangat sulit dimengerti di zaman sekarang. Kata arkais biasanya dipakai untuk awalan berbagai istilah, dan penggunaan kata arkais sering ditemukan dalam kaidah teks hikayat. Yang selanjutnya yaitu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah salah satu teknik untuk memanfaatkan kekayaan bahasa untuk memperluas sebuah karya sastra dan dalam teks. Penggunaan gaya bahasa sangatlah sering ditemukan. Dengan adanya gaya bahasa, maka suatu teks ini menjadi lebih menarik dan ceritanya menjadi bervariatif. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator, kegiatan, dan rubrik penilaian pembelajaran dari kompetensi dasar yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya akan mengembangkan KD 3.7 tentang cerita hikayat SMA kelas 10. Saya memiliki 3 indikator. Yang pertama, menentukan ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Yang kedua, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Dan yang ketiga, menentukan nilai-nilai hikayat. Kemudian, saya memiliki kegiatan pembelajaran, yaitu ada 3 kegiatan utama. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di sini kegiatan pendahuluan itu sendiri akan disampaikan selama 10 menit oleh guru. Yang pertama, peserta didik merespon salam dari guru sebagai tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Yang kedua, peserta didik merespon pertanyaan dari guru berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya tentang teks cerita rakyat. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang hal-hal yang akan dipelajari dan dikuasai, khususnya tentang ciri, unsur, dan nilai yang terdapat dalam cerita rakyat. Yang keempat, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama adalah stimulasi atau perangsangan yang dilakukan selama 10 menit juga. Yang pertama, peserta didik memperhatikan tayangan video cerita hikayat.
Nah, ini berhubungan dengan literasi. Yang kedua, peserta didik membaca teori tentang ciri-ciri atau karakteristik cerita rakyat. Yang ketiga, peserta didik membaca teori tentang unsur intrinsik. Yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik mencermati cerita hikayat yang telah dibaca. Yang kedua, peserta didik menentukan ciri atau karakteristik dari cerita rakyat. Yang ketiga, peserta didik menentukan unsur intrinsik cerita rakyat yang telah dibacanya. Dan selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, di sini peserta didik mendiskusikan ciri-ciri atau karakteristik cerita rakyat yang telah ditentukan masing-masing kelompok. Yang kedua, peserta didik mendiskusikan unsur intrinsik yang telah ditentukan oleh kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan nilai-nilai cerita rakyat dengan kelompoknya. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan ciri-ciri karakteristik cerita rakyat atau hikayat yang dibaca bersama kelompoknya. Yang kedua, peserta didik menyimpulkan unsur intrinsik bersama kelompoknya. Dan yang ketiga, peserta didik mendiskusikan nilai-nilai cerita rakyat bersama kelompoknya. Kemudian ada pembuktian. Peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyusun narasi dengan mengalirkan nilai-nilai dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik menceritakan kembali nilai rakyat atau hikayat dengan mengaitkan nilai-nilai dengan kehidupan sehari-hari tersebut. Yang ketiga, peserta didik menanggapi hasil cerita dari kelompok lain. Dan yang terakhir, peserta didik melakukan konfirmasi dengan guru tentang ciri atau karakteristik tersebut dan unsur intrinsiknya serta nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan. Selanjutnya ada kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru selama 10 menit. Yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan tentang kegiatan inti yang dilakukan oleh guru selama 70 menit. Yang pertama, kegiatan penutup ini yaitu guru bersama murid menyimpulkan hasil diskusi tentang ciri, unsur, dan nilai hikayat. Yang kedua, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran dalam mengidentifikasi nilai-nilai hikayat. Yang ketiga, peserta didik bersama guru melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang keempat, peserta didik menyimpulkan penjelasan guru atas rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang kelima, ketua kelas memimpin doa, setelah itu siswa menjawab salam dari guru. Yang terakhir ada rubrik penilaian. Di sini penilaian dilakukan dengan cara observasi dengan bentuk penilaian lembar pengamatan. Yang kedua, pengetahuan yang dilakukan dengan jenis atau teknik tes tertulis. Yang ketiga ada keterampilan, yaitu dilakukan dengan lisan. Nah, dalam rubrik penilaian itu sendiri nanti saya akan menyajikan beberapa soal, yaitu sebelumnya saya akan menyajikan sebuah cerita hikayat. Kemudian siswa akan saya minta untuk menjawab soal-soal yang berada di bawahnya. Nah, setelah itu rubrik penilaiannya di sini saya menggunakan rubrik penilaian untuk praktik secara lisan, yaitu rubrik penilaian menceritakan kembali isi dari hikayat. Di sini ada 10 poin yang akan saya nilai, yang salah satunya gerakan, ucapan, penggunaan bahasa, intonasi, pengaturan jeda, sistematika, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi profil bahan ajar yang akan saya kembangkan nantinya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dan juga terima kasih sudah menontonnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.